Cuman sama kepemimpinan. Untuk mempengaruhi orang, sebetulnya bisa apa bedanya? Ini malah dia nanya lagi. Satu berserikat untuk mengantarkan apa yang ingin anda kaya. Caranya mempengaruhi orang juga, makanya dipilih. Politikus. Oke, siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siap. Siap. 11, 13. Siap. 16. 17. Ya. Gua selang. Oke. Tadi selain dengan kata ada cara lain. Ada kelipatan, ada angka. Iya. Kompetensi ada 3. Kelompok 3 apa tadi? Ah? Tidak ada bijak Andre Gusti. Pakai teknik dari Cherry. Cara lain apa? Selain kata itu. Pakai teknik dari Cherry. Ini terpadu tiga ya. Brain, Oh bukan. Boleh follow friend. Kalau bisa teman-teman. brain, head sama hand. Tolong siapa? Mas. Minta cewek aja, cewek pintar biasa cewek. Saya yang pintar nih. Bagus saya sih. Dia nggak tahu juga. Ya, silakan. Jadi kan kognitif, saya motorik afektif. Tadi ada istilah bakunya dalam konteks Sosiokultural, teknis sama satu lagi apa? Skill. Sosiokultural. Manajemen. Manajerial. Ah. Yang cewek pintar, cewek. Ini harus tahu namanya. Kalau udah ditanya ke sini udah blank jadi. Ayo. Boleh nih. Kan? Apa tadi? Knowledge tidak dikit ya. Tapi selain itu apa? Sosiokultural. Betul-betul salah satunya. Terus Sosis mau makan. kalau kognitif apa? Manajerial. Manajerial. Kemudian kalau Teknis. kalau Sosiokultural. Sosiokultural. Senat, maaf. kalau knowledge manajerial. Iya. Kalau teknis Skill. Anda bisa bantu ya sih? Skill. Itu namanya. Tapi buat diulangi ya tiga-tiganya. Manajerial, teknik, sosiokultur. Ulangi. Manajerial, teknik, sosiokultur. Culture. Social culture. Sosiokultural. Sama dengan Kognitif, Afektif dan psikomotorik. psikomotor, afektif. dan Afektif. afektif. Oke, tepuk tangan. Ini sampai jam 5 ini ya. 7. Lolos sampai jam 50. Ya. Kalau udah sampai sore. sampai Ya. Malamun. faktor U Pak, faktor U. Faktor U. Nanti sebelah sini, pasti sebelah sini nanti. Berikutnya siklus ADDI. Ayo, Apa ini? ayo gampang itu. Analyze. Apa ya? Analyze, design. design sama dua lagi.
ADI evaluasi ya? Develop. Develop. E-nya evaluasi. Evaluasi. Sebelum itu I ada apa? Adi, boleh. ADE kan I Saya implikasi apa D juga. develop, desain, develop, I-nya implementasi, E-nya evaluasi. Implementasi, evaluasi. Ya. Ayo. Nyanyi Pak. Analisis. Analyze. D. Itu aja. Environment. Develop. Develop aja, develop. Desain. Design. Development. Develop aja. Implement. Evaluasi. Diulangi. Padahal ini jadi seperti belajar anak SD gitu. Desain. Ini mengecek ini kuis, Iya, kuis kuis. dengan ini ilmunya langsung ini. Ilmunya langsung ngapur ini. Implemented. Good method. How to teach. Anak terus begini terus ulangi nanti. Ya. Ulangi. Sebelah sini nggak pernah Pak. Bukan dia. Yang salah itu. Itu. Salah tangkap orang. Salah tangkap itu tikus. Yang dimaksud dengan kompetensi teknis. Bapak kuasai apa? Skill. Nggak kedengaran. Mic kurang dekat Pak. Kamu ujiannya gimana? Kayak soal. Simulasi atau praktek? Oke, baik. Tepuk tangan Bapak Ibu. Jago praktek. Udah sih dibilang. Saya Jangan bilang sebelah sini belum. Ikut tembak. Ada yang bilang sebelah sini belum. Siap. 8. Gerak. 12, 13. Siap. 16. Dua kali. yang mengajari malah salah terus. Ice breaking. Jadi kita dua kali kena. Kultural tadi gimana? kalau edukasi sosial kultural tadi adalah Makan siang. Sikap. Pak Bram. Nah ini. Ini Pak Bram dosen. Daerah zona aman itu. Enggak itu. Daerah zona aman ya. Yang ini di daerah zona aman ini. Comfort zone. Tepuk tangan, silakan duduk semuanya. Comfort zone ini belum. Ini comfort zone. Udah. Makanya perhatiin. Ini Yes. sesepuh kita malah yang kasih soal malah dua kali kena. Ada namanya tadi. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi isinya apa? Itu masalah knowledge, masalah understanding, analisis, masalah feedback, masalah responsibility, masalah aturan. Itu namanya
kognitif, manajerial, syariat. Ya kan? Jadi saya lupa namanya syariat. Kemudian ada disebut dengan hands, itu namanya teknis, physical ability, kemampuan teknis, tingkat kebugaran, ya, tingkat kebugaran. Kemudian competitiveness, tingkat daya saing, ya. Kemudian teknik, bagaimana melakukan sesuatu. Kemudian taktik dan problem solving, itu adalah teknis. Dan terakhir heart, ini disebut dengan hati. Bagaimana berkomunikasi? Kan tadi kita bisa membedakan kasih dengan orang tua sama anak, beda kan? Teman sejawat sama mertua, beda kan? Nah, itu artinya orang yang punya etika itu soft skill. Kemudian leadership itu bagaimana mempengaruhi orang, itu pada dasarnya kemampuan soft skill. Tidak harus menjadi seorang manajer, menjadi pemimpin. Benar ya? Di antara para OB yang kita punya ada pemimpinnya kan? Ada. Dia manajer bukan? Bukan, tapi dia bisa mempengaruhi orang. Ngajakin temannya, betul nggak? Di antara masyarakat, kita mengenal tokoh masyarakat, pejabat bukan? Bukan. Tapi dia bisa mempengaruhi orang. Itu namanya leadership, mempengaruhi orang. Ingat sesuatu Imadio Mangkaso Tuturi Handayani. Sederhana leadership. Kalau di depan jadi contoh, misalkan mau menyuruh orang sholat, boleh nggak nyuruh orang sholat? Nggak boleh. Nggak boleh. Orang lagi sholat mau disuruh. Dan ngajak orang sholat. Kalau ngajak artinya bersama-sama pergi nggak? Pergi bukan? Hayya ala sholat, betul nggak? Yang ngajak itu artinya ikut pergi. Begitu. Nah, kamu ke masjid aja, kenapa? Loh, bapak di rumah, bapak udah tua. Bapak lebih cepat mati, tau nggak? Hebat, yuk, kan sholat. Bapaknya itu kan role modeling, leadership. Ya, kemudian respect tadi, kemampuan untuk bisa menghormati orang lain, tahu tentang kedudukan kita, tahu tentang hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat. Lengkap salahnya. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika. respect. Baik. Ini apa beda simpati dengan empati? Misalkan di bangku kereta nih, ada tulisan bangku khusus wanita hamil dan orang tua. Bapak duduk nggak? Tidak. Duduk nggak? Tidak. Kenapa? Berempati. Tapi bersimpati nih, Bapak Ibu lagi duduk nih di kereta. Tiba-tiba ada wanita hamil. Ini bukan bangku khusus, bangku biasa. Bu, duduk sini. Ini namanya Simpati. Ah, simpati. Dan berempati itu artinya kan sudah ada peruntukannya. Seperti ini. Kalau orang cacat bisa masuk kelas ini. Apa Pak? Hah? Ada ruang khusus untuk orang cacat di kursi roda. Ada di mana? Di sini nggak ada. Itu artinya tidak punya empati. Ada nggak ruang untuk laktasi menyusui ibu di sini? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Ada tidak punya empati itu. Terus dikelat ini. Nggak ada. Gimana? Ada ke klinik. Ada. Pak Joko Jauh sekali kalau di sini ada ruangan buat meresapi. Menyusui. Meresapi. Karena kalau ini itu lagi harus menyusui, pokoknya kalau nggak dikeluarkan sakit ya. Rasa itu berempati. Ibu ini, oh? Oke, respect. Kemudian yang berikutnya, resilient, daya tahan.
daya tahan, ya, termasuk terhadap godaan tadi, persipit orang, ya, kalau nggak salah gini-gini, nggak mau gosip, daya tahan, aduh, malah kasih bumbu, tambah banyak gosipnya, daya tahan. Tahan malu. Kemudian effort, berusaha. Ya, Jer, Basuki, Mowo, Beo. Artinya usaha berusaha. Itu kabar Jo. Bukan mau kabar Jo, kabar Sari lawan kereta. Pak kalau di sini bahaya. Selalu juga selamat mas. Oke, confident, rasa percaya diri. Nggak apa-apa, itu bisa kategorikan. Kalau pelatihan yang soft skill itu yang mana aja? Ya, yang pelatihan tentang teknis itu seperti apa? Pelatihan manajerial tentang apa? Kalau untuk kategori itu kita sebutkan tadi, ada yang tadi agenda teknis, agenda manajerial, ada agenda soft skill. Nah, pelatihan ini apa ya? Pelatihan itu tentang apa? Manajerial. Manajerial. Manajemen iklan. Ya. No. Ya. Kemudian baru setelah itu kita seleksi konten pelatihan mau gimana. Nah, jadi setelah RP tadi kita buat namanya bahan tayangnya seperti apa, bahan ajarnya. Maka bukan jangan suka ngaduk, kita tahu bahan tayangnya. Kenapa? Karena tadi hatiku hancur menantikan berkeping-keping, hancur hatiku mengenang nikah jadi keping-keping. Betul kan? Lagu bunga mawar gimana bunga mawar? Oh bunga mawar lepas, lekaslah mengembang. Ku ingin memati. Apa? Si. Lagunya sama, tapi stylenya beda nggak? Enggak. Itu namanya bahan tayang. Ini bahan tayang, saya kasih free, karena sesuai dengan rencana pembelajaran saya. Tapi manakala Bapak Ibu pengen buat sendiri, sesuaikan urutannya gimana? Tidak main caplok aja. Orang baik orang perlu pakai nih, nggak tahu rencananya gimana. Jadi kalau mau minta, mana rencana pembelajaran itu mana sekali sudah tahu. Ya, satu silabus bisa digabung dengan macam-macam rencana pembelajaran. Tidak cuma satu cara. Ya. Kemudian kita juga lihat relevansinya, aktualisasinya. Nih, masalah kebijakan publik itu biasanya berganti-ganti ya. Melihat sektor jangan sampai keluar kebijakan yang tiba-tiba nggak relevan lagi. Coba saya tanya, Bapak Ibu mau ngajak ASN ya? Mau ngajak ASN? Undang-undang tentang ASN nomor berapa? 3 berapa ya? Udah lupa. Enggak lupa. Siapa yang tahu tentang undang-undang ASN? 5 tahun 2014. Halo? Nomor 5 tahun 2014. 5 2014 yang lalu. Yang lalu. Ada yang tahu? Sekarang? Nomor 4. 20 2023. Nah, jangan salah kutip. Masih pakai 5 2014 tapi sudah tidak aktual lagi. Sekarang 20 2023 itu aktualisasi. Kesesuaian. Halo? Kalau Anda bakal ngajak 3 jam, kira-kira berapa banyak PowerPoint-nya? 3 jam berapa banyak? Tergantung. Kalau 1 menit, berapa banyak PowerPoint? Nggak usah, pakai PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik-baik. 1 menit bisa apa? Benar nggak? Iya. Bisa salah aja.
Semakin panjang, semakin banyak rangkaian. Iya. Jangan maksain, waktunya cuma dikasih microteaching 15 menit. Ada buat 30 halaman. Mati. Habis waktu. Ngomongnya mau gimana sih di belakang kan kelas. Iya. Ya. Baru nanti sumber referensi. Jangan ambil punya orang tanpa menyebutkan sumbernya. Kalau enggak namanya plagiat. Plagiarism. Ya, baru hati benar. Pakai punya saya. Boleh. Jangan sumber dari kau. Boleh. Begini. Referensi itu bukan apa-apa untuk kita sendiri. Kalau yang kita buat itu ternyata salah, siapa yang salah? Kita. Bukan kita. Yang membuat referensi salah. Karena kita salah kutip nih. Tapi kalau bisa kita nyebut salah, kita jangan salah. Kita yang salah. Itu referensi itu selain menghormati cita orang, juga memastikan bahwa kita tidak disalahkan, maka kita cuma salah kutip aja Pak. Sekali. Kemudian tadi pengembangan materi. Nah ini tadi, mana yang kognitif jadi satu agenda. Mana yang psikomotorik jadi satu agenda. Mana yang psikomotorik yang efektif satu agenda. Makanya kita ada namanya agenda wacana, agenda wawasan, itu namanya kognitif alias kalau di agenda inti itu namanya teknis. Agenda aktualisasi itu namanya kultural, dikelompokkan. Terus setelah itu urutan penyampaian. Mana yang duluan? Kalau ngajar, kognitif dulu, baru setelah itu teknis, baru setelah itu soskul. Ya, wacana dulu, brain, baru setelah itu psikomotoriknya, baru setelah itu afektifnya. Biasanya seperti itu. Ya. Dan penentuan durasi, berapa lama. Nah ini tergantung materi pokok yang dibahas. Semakin banyak materi pokok, semakin lama waktunya. Jangan materi pokoknya banyak, waktunya singkat. Itu bisa jadi ceng kali deh. Ini mau dijelaskan nggak komunikasi, tapi nggak berhenti. Namanya Nini Purwati. Biasanya ini orang yang sudah minta jadwal berikut. Saya akan tidak cowok panggilan. Cowok panggilan ya. Ini calon klien. Oke. Setelah durasi dapat, kita nanti ngomong ini metode yang bagus. Ya, ada ceramah. Ada yang namanya diskusi kelompok. Ada studi kasus. Ada simulasi. Sama beda? Beda nggak? Beda. Bedanya dari mana? Kalau tujuannya bawa dekat, apa ya? Nih lihat. Kita menghubungkan. Kalau tujuannya menjelaskan, metode ini bisa menggunakan ceramah. Peserta mampu menjelaskan. Selain ceramah, apa lagi metode yang sesuai? Kalau menjelaskan. Coba lihat, metode apa lagi? Konsep. Untuk menjelaskan. Jelaskan. Bisa simulasi juga. Bisa menggunakan apa? Studi mandiri bisa lagi. Brainstorming. Kalau kita melakukan metodenya apa? Demonstrasi. Kalau menerapkan metodenya? Menerapkan. Ya? Studi mandiri. Oke. Kalau analisis, pakai apa? Jadi tujuan kata operasional, kata kerja operasional Bapak Ibu pilih itu menentukan juga pakai metode yang mana. Jadi tergantung tujuannya. Kalau mau ke Surabaya, naik apa? Kereta bisa. Api. Selain kereta api?
Pesawat, selain pesawat, bis, bis. Setelah itu laut, ada kapal nggak? ada. Tanjung Apa lagi? naik kereta. Motor. Motor. Setengah mampus. Sampai sana kayak apa? Mobil ya, motor ada yang nekat naik motor Pak. Ada yang mudik yang biasa nggak kebayang lah. Ya Bapak Ibu sekalian. Ada juga metode yang lain. Nah, kalau saya menggunakan seminar untuk apa? Menganalisis, memecahkan masalah. Untuk menganalisis. Kalau role play itu apa? Peran. Banyak Pak. Konsep. Banyak sesuai dengan tujuannya. Jadi tidak bisa sembarangan. Kalau tujuannya apa, nanti metodenya seperti apa. Ya? Jadi untuk pengembangan metode ini, tahapan kedua tujuan pelatihannya, kaitkan dengan konten, kaitkan dengan metode, dan kaitkan dengan evaluasi. Jadi kalau mau ngajar, cek dulu tujuan akhir. Setelah itu kontennya seperti apa? Ya. Baru setelah itu bagaimana metode menyampaikan. Baru setelah itu bagaimana mengevaluasi. Karena setiap yang diajarkan harus dievaluasi untuk melihat sejauh mana Bapak Ibu sekalian bisa melakukan uji daripada pengembangan kompetensinya. Ya. Baru setelah ini didesain, kita bagian implementasi kan? I tadi, lihat jadwalnya seperti apa. Penjadwalan. Materi mana yang datang duluan sampai yang paling akhir. Ingat yang paling akhir itu artinya semakin mendalam. Jangan kasih yang paling dalam duluan. Urutannya biasanya dari yang paling mudah sampai yang paling sulit. Jadwalnya seperti apa? Berapa lama? Bagaimana fasilitasnya? Bapak Ibu tahu ada yang baru-baru di sini, paling baru dari ya, baru buka plastik. Gara-gara saya teriak, saya minta 6 puncak. Siap. Kalau enggak, kelas itu ada 50 orang dan diskusinya di 10 orang itu banyakkan. Coba tadi, yang ngerjain di 1 orang 2 orang, yang lain bagian paling amin doang. Benar ya? Harusnya 1 flip chart 5 orang maksimum. Jadi interaksi cukup, tapi nggak mungkin nih. 10 juga nanti. Dari mana datangnya Pak? Nah, ini fasilitas menjadi penting juga. Layar cukup terbaca nggak Bapak Ibu sekalian? Terbaca nggak? Kurang, makanya saya bagi filenya. Sudah kayak saya kirim kan? Sudah kirim kan? Buka belum? Mau punya paket ya? Masih nyata juga kok. Iya, nggak apa-apa, nanti ini penting ya. Baru setelah itu bagaimana pelaksanaannya? Mau klasikal, face to face, atau klasikal virtual gunakan Zoom? Mau daring maupun luring? Itu kita ngomong masalah nanti kalau masalah manajemen pelatihan. Saya Boleh berdiri lagi. berdiri lagi. Sini lagi, sini lagi. Sini lagi. Ayo berdiri lagi. Bikin lingkaran lagi lah. Dan jangan ngantuk. Berdiri lagi. Kita roasting lagi. Tahu itu nggak? Roasting. Close. Roasting lagi. Nah, saya pengen lihat lagi. Boleh berdiri? Ingat-ingat yang saya omongin tadi ya. Kalau tujuannya jelas, metodenya apa? Kalau menganalisis metodenya, sini. Bikin lagi. Ayo cepetan. Burukin sekian itu orang saya juga dari panik dong, Mas. Jadi tuh, oke.
Sekarang hitung 1 sampai 7 aja. Ya, 1 sampai tadi nggak lulus. Ini dia cara 7 Pak. Coba izin Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Bisa lah. Paling down ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini closing. Ini dulu semua. Itu belum. Masih kembali. Kakek. Nengok. Setiap kali kamu angkat 7, ganti dengan 7 up. Saya benar. Oh, 7 up tahu? tahu. Ini minuman nih. Ya, Ada yang tahu nggak? tahu. Kalau Sprite keluaran Coca-Cola, Sprite. Kalau Sprite. ini keluaran Pepsi Cola. 7 up. Kalau tahu nanti suruh dengan saya. Nggak ada lagi Pak. Ya, ganti ya. 7 dengan 7 up. 7 up. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 up. 1, Terlalu padat. 1, 2, 3, 4, 5, 7 up. Nah, gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang Pak Tanya. Hmm? Pak Fit, tugas Anda adalah mengecoh temannya. Kalau saya bilang 1, di tangan saya mana? Kiri. Maka tangan sebelah kiri saya bilang 2. Apa? Contoh. Bisa saya bilang 1, yang sebelah kanan bilang 2. Udah takut dulu. Ya? Halo? Tapi jangan lama. Jadi yang nomor 2 adalah sebelah kiri. Sebelah kiri tangannya kemana? Terserah dia. Mau balik lagi ke kanan? Terserah dia. Hah? Bisa nggak? Contoh ya. Aku setia tangan itu tetap ya. Sebentar. Ya? Siap? Betul deh. Ini selama Saya benar. Coba lagi. Ini barisannya Balik. Nggak boleh begitu ya pesannya. Nggak boleh. Siap.
Kalau tujuannya melakukan lakukan demonstrasi fokus. Udah situ aja terus. Ini balas dendam, ini balas dendam. Kapan lagi saya balap teman? Aduh, kenapa gua? Mereka ini terapi nih, mereka berantem. Bisa. Halo, penerapan apa? Apa Pak? Kalau penerapan apa? Simulasi. Ada dendam kayaknya. Ya, simulasinya nih. Ini lagi kena, kesini lagi. Nanti kita ke arah sana lagi ya. Kalau ke sini bertanya ke arah sana. Mas, jangan kita. Halo, dengar ya? Pengalaman bagi apa? Aduh, capek gua. Praktek. Melakukan Ya. demonstrasi. Menerapkan simulasi. Melaksanakan Praktek. kalau itu nanti pas ikut ini namanya apa ya?
Simulasi. Praktek. Masih? Praktek. Masih. Karena temennya yang diajarin. Kalau pakai seri ini praktek simulasi. Oke, terakhir. Capek. Sebelah sini lagi. Sebelah sini lagi, Pak. Kok ke sini ke sana? Ke sini lagi. Ke sini lagi. Gua habis gua ketawa. Aduh, gua capek. Capek ketawa. Aduh, ini tambah berkurang. Ada ini. Aduh, habis gua ketawa. Itu namanya kompak. Aduh, capek gua. Mantap. Oke. Aduh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak menggunakan game, itu harus sesuai dengan tujuan pelatihan kita. Aduh, capek. Jadi pakai game itu maksudnya instrukturnya mau dicek. Jadi itu tidak hanya diam untuk main-main saja, tapi game tadi sesuai dengan substansi. Ya, jadi pakai game boleh, untuk substansinya. Ada yang dipelajari, makanya sudah bersenang-senang. Yang terakhir masalah proses penilaian. Aduh, Menilainya juga harus sesuai dengan tujuan lagi, Pak. Makanya Bapak Ibu saya lihat, karena lihat kalau kita menggunakan nih, kalau peserta mampu menjelaskan tes atau non tes, tes. tes, objektif atau non objektif, objektif, Non objektif. objektif. Karena menjelaskan nanti kata perintahnya. Iya. Jelaskan pakai apa jadinya? Esai. Pakai essay. Iya. Tuh, lihat. Capek gua. Atau kesini lagi nih, biar orang bisa lihat kalau di sana kayak kelas ya. Udah capek, Pak. Udah mau pingsan. Oke. Mereka yang tadi kita ketawa Peserta habis. mampu menyusun. Menyusun. Tes, Non tes. non tes. Ya, Non tes. Iya. Menyusun. Iya. Pakai apa? pakai portofolio. Oke. Portofolio. Portofolio. Ya, Kalau menyusun artinya susun lah. ya. Susun lah. Artinya pakai portofolio kan. Peserta mampu membuat tes non tes. Non tes. Hah? Membuat. Non tes. Non tes. Bentuknya apa? Praktek. Produk. Ya. Cintailah. Produk-produk Indonesia. Membuat non tes sebagai produk. Karena kata beritanya buatlah. Peserta mampu melakukan tes non tes. Non tes. Non tes bentuknya apa? Praktek. Itu nggak ada praktek. Oh, Apa namanya? unjuk. Unjuk rasa. Unjuk. Oh, lihat dari situ. Ya. Peserta mampu memilih tes non tes. Tes. Objektif non objektif. 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 Nah, lihat ada 3. Benar salah menjodohkan pilihan ganda. Bisa. Benar salah. Pilihan ganda ya. Pilihan ganda ada 3 lagi. Iya. Ragam biasa ABCDE. Iya, ada 2. Dan kemudian hubungan antar hal jika maka Iya, maka. atau pilihan yang lain. Bila 1 dan 3 benar Maka. A, Ya, 2 dan 4 benar B, maka. 2 3 benar C, kayak gitu ya. Ya. Nah, itu namanya Enggak. asosiasi pilihan ganda. Itu pilihan kalau memilih tes non tes.
Tes. Objektif. Apa bentuknya? Pilihan ganda. Tapi kalau peserta mampu mengidentifikasi, tes, objektif, asosiasi, pilihan ganda. Lihat. Maka nggak bisa lagi pretest, false, multiple choice dulu. Ini pelatihan pengadaan barang dan jasa. Pada akhir pelatihan kita mampu menyusun dokumen. Maka ujiannya. Nyusun non-tes. Non-tes bentuknya Portofolio. portofolio. Berarti kenyataan kita sih Multiple choice. Nggak nyambung. tidak ketemu yang project. Nggak nyambung, Jack. Maka alat ujian tidak valid. Tidak sesuai apa yang ingin dicapai. Peserta mampu melakukan tapi multiple choice bisa. Enggak. Peserta mampu menembak, menunjukkan jago tembak tadi. Jago tembak. Bisa pakai multiple choice. Jago tembak. Bisa nggak? Aduh, capek gua. Praktek tunjukkan cara tembakan itu ujian pakai multiple choice. Makanya jangan gampang-gampang ngasih multiple choice. Tengok dulu tujuannya apa. Saya ini hobi banget untuk karena saya gampang Pak. Ya, tapi cuma tidak dapat gambaran kompetensi yang sesungguhnya. Ya, peserta mampu menyebutkan misalnya tes mana? Tes. Objektif objektif. Non-objektif. Essay. Jawaban? Essay. Menyebutkan. Jawaban singkat aja non objektif. Jadi teman-teman harus hati-hati awasi karena kalau salah cek nanti salah hasilnya. Ya, karena menurut jalan bagaimana? Satuan jalan bagaimana? Kilometer. Kilo. Satuan suhu bagaimana? Khusus. Jadi jangan salah alat ukur. Satuan ketinggian bagaimana? Meter. Meter. Satuan kedalaman bagaimana? Apa? Apa Pak? Apa itu? Kedalaman. Kedalaman. Bu, biasa sudah Dalam laut apa? Deka feet. Terima kasih Mega. ya. Sedalam-dalamnya ya, itu Bapak-bapak. Kaki. Kalau Ibu, terima kasih yang sebesar-besarnya. Besar-besar. Apa ya? Itu beda. Dalamnya sebesar-besar gitu. Jangan sembarangan alat ukur Bapak Ibu sekalian. Baru setelah itu, setelah orang diuji, baru ada namanya proses umpan balik. Apakah yang bersangkutan itu bisa tuntas dilanjutkan atau harus mengulangi? Kalau saya tidak segan-segan untuk orang mengulangi, kalau dia tidak memenuhi kriteria kelulusan. Kalau ngajar micro teaching, kalau dia nggak pantas jadi guru, bilang aja nggak lulus. Daripada kasihan, nih lulusin, tapi setelah itu dia nggak bisa ngajar, menjadi korban muridnya. Ya, maka kita harus buat. Apakah yang bersangkutan perlu mengulang lagi atau tidak? Mau diteruskan atau tidak? Ini kita sebut dengan bagian pelaporan atau umpan baliknya, feedback. Kalau ini sudah dilakukan, akan terjadi namanya proses perbaikan secara berkelanjutan, disebut dengan continuous improvement, tapi harus objektif, jangan pakai sepertinya, harus ada evidence, hasil ukuran tadi, ya, antara tujuan dengan hasil belajarnya sesuai nggak? Ya, itu yang disebut manajemen pelatihan yang baik. Ya, mungkin ada yang mau bertanya Bapak Ibu sekalian. Silakan. Sampai sini di bagian bahagia. Yang mau bertanya. Oh, silakan. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Arif Matasir dari UPN Veteran Jawa Timur. Dalam penyampaian materi saat sedang ada dalam kelas, artinya ketika dalam pelatihan atau dan seterusnya. Apakah kita sebagai
fasilitator atau kemudian nanti sebagai pemateri itu harus menyampaikan apa sih yang menjadi capaian pembelajaran dalam suatu materi tersebut di awal perkuliahan, atau disampaikan secara implisit di dalam materi yang disampaikan. Menurut Bapak sebaiknya kami sebagai fasilitator kemudian atau trainer atau pemateri nanti itu secara bijaksana agar peserta pelatihan atau peserta didik itu bisa tahu apa sih yang sebenarnya diinginkan dalam pelatihan tersebut, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Semenjak Bapak menjelaskan tentang kurikulum, kelihatannya saya agak jelas. Sebelumnya saya membuat kurikulum atau mengisi kurikulum di angkatan darat berbeda sekali dengan yang ada di luar yang dijelaskan Bapak. Tapi namun demikian, saya bisa menyimpulkan bahwasanya kalau di angkatan darat itu kalau jam pelajarannya banyak itu C4 atau mungkin C3 dan sebagainya. Tapi kalau jam pelajaran sedikit itu C1 atau C2, itu jelas apapun pendidikannya. Tapi setelah saya masuk di camp Hanji, ya, baik itu yang masuk di dalamnya adalah mahasiswa, pekerja, tidak banyak adalah manajer, tapi dikasih JP cuma hanya 2 JP atau 3 JP, tapi tuntutannya adalah C4. Ini kadang saya bingung. Nah, untuk menentukan C4, C3 itu berdasarkan kompetensi dasar tadi itu atau jumlah jam pelajaran. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi Bapak menjelaskan tentang penilaian sikap dan perilaku. Kalau di angkatan itu sikap perilaku itu penilaian siku, ya, sikap dan perilaku. Di situ ada checklistnya yang harus diisi. Misalnya ibadah, dia harus ibadah berapa nilainya, kerjasama dan sebagainya. Apakah bilang itu untuk penilaian sikap dan perilaku yang sifatnya adalah non-tes? Apakah ada? Terus terang aja kita di sini untuk menilai siswa itu tentang siku mengalami kesulitan. Kira-kira tulisan apa yang kita keluarkan? Nah, kalau di angkatan darat itu sudah jelas nomor skep atau apa itu belangkonya sudah di dalam bentuk buku gitu. Maka dilatih seperti itu. Itu saja, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Pertanyaan yang pertama tadi terkait apa saya agak lupa. Oke, baik. Sebaiknya, seyogyanya itu dinyatakan. Ya. Kan di bahasa hebat Bapak bisa menjelaskan ya tentang manajemen. Maka Bapak Ibu bisa lihat. Tadi saya tes berapa kali saya tes? Berapa kali saya tes? Tadi pakai kecepatan 7, terus pakai kecepatan itu tes tuh. Menurut Bapak Ibu saya berhasil. Membuat Bapak Ibu bisa menjelaskan berhasil nggak? Ya. Makanya kalau kan teman-teman jadi saya dan terus hari ini tes hari ini lagi saya pakai bungkus game. Ya, bungkus game. Setiap sesi harus diberikan tadi roasting. Kalau ditulis boleh, tapi kalau saya di sini kalau ditulis kan tegang, tapi dibuat game selipkan tadi apa yang dimaksud kompetensi kan pelajaran dari itu ingat sih. Itu kemampuan untuk dengan kita menyebutkan, serta jadi sadar, oh saya kan lagi dites, ada yang lagi dites. Karena saya bungkus pakai game. Terus satu, semakin terang semakin baik. Karena kita sama-sama tahu kalau menjelaskan ujiannya harus dijelaskan, bisa melalui essay, bisa melalui penjelasan langsung. Ya itu kan semakin baik. Dan yang kedua, Pak mau pakai JP atau kompetensinya dulu? Ingat, kita mulai dari kompetensi tadi. Kompetensi dasar kemudian jadi indikator menjadi materi pelatihan. Yang menentukan JP itu berapa banyak materi pelatihan? Walaupun C1, tapi materinya panjang, jamnya pasti
banyak. Benar nggak? Saya ngomong nih tentang ini, tentang yang namanya menjelaskan materi ini. Berapa jam saya pakai? 6 jam. Banyak kan? Walaupun levelnya pakai C1 C2 nih. Jadi bukan soal pakai C1 C2, tapi juga tentang apa? Durasi. Semakin yang mau disampaikan, semakin dalam materinya, semakin banyak JP-nya. Tidak tergantung C atau C berapa. Jadi kalau Bapak kita tidak pakai C gimana? Pakai P. Psikomotorik, nembak, atau pakai afektif, pakai A. Pernah nggak ada materi tentang A? Ini kita belajar. Ya Pak, tapi juga ada psikomotorik, ada A, afektif. Kalau afektif apa? Tapi sikap perilaku. Kalau sikap perilaku, ini Bapak bisa balikan sini. Kalau mulai perilaku gimana caranya? Saya balikan ini. Pakai apa? Tes non tes. Non-tes. Bentuknya apa? Penilaian sikap. Tapi bisa dilakukan dengan cara buat studi kasus. Ini studi kasusnya. Kalau ada dalam situasi seperti ini, apa yang Anda lakukan? Silakan dinilai sikapnya. Sikap yang apa? Kriteria. Dan studi kasus akan membuatnya menjadi reksa. Kalau ada simulasi, dalam situasi seperti ini, kira-kira apa yang Anda lakukan? Sikapnya keluar. Jangan kasih multiple choice. Atau pakai observasi 360 derajat. Apa artinya? Atasannya menilai, teman sejawat menilai, bawahan menilai. Yang bersangkutan juga dari dirinya sendiri. Bandingkan trennya seperti apa. Ini salah. Anda cukup kendal tugas. Siap, saya kompeten. Atasan bilang, paham. Teman sejawabnya, gue bantuin terus. Anak bawahnya apaan? Disposisi mulu. Artinya apa? Sesuai nggak? Bisa ada 360 derajat dengan melakukan penilaian sikap. Atau tadi kasih studi kasus Pak. Ya, saya pikir sering ya. Kalau dalam situasi tertentu ini genting ini, kira-kira akan dilakukan situasi seperti itu. Itu namanya bentuk penilaian sikap perilaku pada dasarnya. Bagaimana kita bersikap pada saat perilaku sesungguhnya. Tadi itu contohnya. Bapak Ibu hari ini militer semua ya, hari ini banyak dari tentara ya. Jadi kasih hitung 1 sampai 50 saya tadi gimana reaksinya? Bisa fokus nggak? Kesiapan kita dalam situasi seperti itu seperti apa? Itu bisa kan? Bisa lihat bagaimana kesiapan. Ini Pak, jadi nama sikap perilaku siku tadi bisa dengan 360 derajat, assessment bisa juga menggunakan studi kasus. Sehingga kalau saya reaksi pada saat seperti ini termasuk juga dulu saya kenapa diajari sikap perilaku sama tentara juga. Dadakan malam tiba-tiba hidup tembak itu aja Pak. Gimana sikap perilaku saya? Itu studi kasus siapa? Apakah saya sikap untuk melihat situasi tertentu malah berantakan gitu? Betul kan? Itu sikap perilaku. Dia berikan studi kasus yang seperti itu. Ya. Oleh izin menyambung pertanyaan dari Bapak Umar tadi disampaikan tadi kan berkaitan dengan JP. Apakah ketika kita menyusun pertemuan menggunakan pendekatan kognitif maupun psikomotor itu memiliki satuan berbeda? Karena kalau di perguruan tinggi Pak, seperti saya, ketika perkuliahan dengan tipe ceramah itu satu SKS-nya atau 1 jam pertemuannya adalah 50 menit. Sedangkan ketika mata kuliah tersebut bersifat praktikum itu waktu 1 jam pertemuannya atau satu SKS-nya adalah 170 menit seperti itu. Apakah dalam kaitan dengan penyusunan ini juga harus menggunakan kaidah yang seperti itu atau kemudian disesuaikan dengan bagaimana latar belakang kita sebagai fasilitator? Jadi kalau ya
Setelah itu 1 jam 45 menit. 1 JP. 1 jam 45 menit. Pas mau kognitif, efektif psikomotorik. Cuma tadi tingkat kedalaman dan luasan materinya itu untuk berapa JP-nya? Materinya banyak kan? Ada 10 pokok bahasa. Kira-kira berapa JP? Beda nggak dengan yang cuma 3 pokok bahasa? Nah itu, terima kasih. Karena semakin dalam, semakin banyak, artinya semakin banyak butuh waktu. Jadi bukan soal muatannya, tapi bukan soal chain-nya, tapi seberapa banyaknya. Kalau semakin banyak pasti semakin lama kan? Semakin ribet, semakin lama. Nah, dari standar waktu tadi adalah tingkat kerumitan, kompleksitas, semakin banyak contoh, semakin banyak kegiatannya, maka semakin lama itu namanya jam JP-nya. Beda dengan OJ. Kalau jadi pengajar namanya JP. Kalau jadi narasumber, OJ. Kalau OJ nggak boleh. Orang jam per orang per jam. Apa? Orang per jam. Ini orang jam. Iya. Kalau orang jam hitungannya 60 menit. Orang jam narasumber. Tapi kalau sebagai fasilitator, JP jam pelajaran hitungannya 45 menit. Satunya beda. Kalau JP 300.000 untuk pajak, kalau OJ tidak kepakaran nih. Kalau pakar secara S1 itu sekitar 1,5 juta per 60 menit. Ini saya di sini berapa ya? 15 juta, Pak. Ya, kalau dia sekarang S2, ya tulisannya saya pakai secara S2, maka satuannya 800.000 potong pajak. Narasumber. Tapi kalau dipakai JP, walaupun saya setara S2, tetap aja kan 300.000 potong pajak. Iya. 300.000 kali 6 potong pajak berapa? 18 1,8. Kira-kira gitu harapannya. Maka saya senang kalau Bapak Ibu banyak bicara, ngasih pendapat. Silakan monggo, biar saya aja berkoordinasi Bapak Ibu yang bicara. Nah, ada kan di kelas, ada yang kita punya suka nanya mulu ya, mesti pendapat terus ya. Kalau saya biarin, kasih aja mic buat dia. Yang penting motornya buat saya. Jangan jadi saingan. Ya, saya pikir gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Cukup nggak? Ada lagi nggak? Enggak. Jelas ya? Nah ini manajemennya apa? Kalau ke Adi tadi saya balik A dan D pertama itu bagian perencanaan. Ya. Ya. A dan D pertama itu bagian perencanaan. Ya. Kemudian D yang kedua pada waktu develop Itu bagian penyusunan. masuk ke Penyusunan. organizing. Ya, kemudian setelah itu kita ada namanya do, actuating-nya para implementasi. Kemudian evaluasi pelaporannya namanya controlling-nya. Sehingga terjadi namanya continuous improvement pada waktu kita melakukan pelatihan atau pengembangan kompetensi ini. Kalau tidak ada pertanyaan lain, mau tutup boleh? Oh oke. Wah ini saya suka ya. Yang pertama saya konfirmasi dan yang kedua hanya juga. Jadi yang terkait dengan tadi yang disampaikan sama Bapak Ibu yang terkait dengan desain salah satu opsi yang ada di AIDRA di 2000 juga sebenarnya kalau yang saya perhatikan itu ada beberapa internasional desain lain model lain yang bisa dikembangkan juga ya Pak ya. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya kita konteksnya belajar untuk pelatihan workshop dan sejenis itu, bisakah kita menggunakan kalau pendekatan itu secara ringkih ya Pak ya, dari A ke B ke C dan seterusnya sampai Z gitu. Kalau misalnya kayaknya kalau melihat ini kok kayaknya membosankan kemudian terlalu apa ya istilahnya, ya tadi terlalu ringkih harus ABC berurut gitu kan. Bisa nggak kalau misalnya saya gunakan background design
Saya dimulai dengan saya melakukan asesmen di awal. Dari situ baru menganalisis kebutuhan serta pelatihan dan sebagainya seperti itu, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih, tepuk tangan. Apa yang terjadi di kelas saya tadi pagi? Apa yang melakukan apa tadi? Saya langsung ceramah. Enggak. Langsung ceramah kan ya? Kafe, kasih kafe. Cek ombak. Cek ombak sebelum survei. Cek dulu ombaknya dalam nggak? Gede nggak? Kalau ternyata kita ombaknya itu kecil, ya udah kita langsung cerbun. Ombaknya besar dulu. Selesai dulu dari atensi orang-orang yang tadi. Kan tadi saya bilang, ada yang menggunakan PPP, pembukaan, penyajian, penutup. Itu untuk mereka yang kita sebut pedagogi, orang yang baru belajar. Gak apa-apa. Tapi kalau kita lihat, ada dokter, ada kolonel, ada lektor, seru deh. Saya ombak dulu. Maka saya pakai PPP, saya pakai EGRA tadi. Expose, generalize, reinforce. Wah, ini apa yang punya waktu nih? Kalau saya mau, saya PR mau nggak? Kalau saya mau, saya kasih buat summary dari masih hari ini. Mau nggak? Hah? Mau nggak? Kasih buat tugas summary kalau ini ngumpul saya buat yang lain nanti. Mau nggak? Kalau saya mau. Lalu pendekatan itu tergantung dengan siapa yang kamu berhadapan. Kalau kita tiba-tiba ceramah, mau pakar dan apapun ya habis. Ya. Soal dulu sudah kita diskusikan curi-curi ilmu. Gitu doang. Baru kita masuk. Apa yang saya bilang? Nang dikau. PPP. Pinggir-pinggir. Apa ini? Ancur hati. Mengenal dikau. Kepi. Kita membahaskan lagi. Tidak harus pakai PPP. Ada juga akosa. Mau nggak saya akosa? Tulis A, kosa. Tulis sepanjang akosa. Alami, kemukakan, olah, simpulkan, aplikasikan. Bicara. Ya. Alami, kita bisa jelas dulu tentang sesuatu. Kita pendekatannya ada yang deduktif, ada yang ini induktif. Kita menggunakan apa yang kita rasakan. Bapak Ibu saya kalau kita pertama main api dulu ya, main api. Si korek api main. Terus gimana? Rasa tangannya apa? Nah, kalau gitu, yang akan api. Kalau lagi main asmara, gimana rasanya asmara? Indah. Setelah itu, nggak halal. Ya, jadi dari sini bisa ilmukan dari kita. Baik, jadi kita awali dengan doa. Kita akhiri dengan doa. Semoga apa yang kita belajar hari ini bisa memberikan manfaat. Komunikasikan. Olah. Kita berdoa. Olah. Doa selesai. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.